Saudari-saudara yang terkasih, dalam membaca bacaan-bacaan atau merenungkan bacaan pada hari-hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan ketiga, saya teringat bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita, saudara kita, pribadi yang kita kenal pun dekat dengan kita, merayakan ulang tahun, pasti kita akan mengungkapkan selamat berbahagia, semoga selalu sehat, dan semoga selalu panjang umur dalam kehidupannya. Panjang umur itu menjadi harapan kita semua, dan supaya kita dalam keadaan selalu sehat, itu pun juga menjadi harapan kita, bahwa kita berbahagia, kita bisa berkembang, itu menjadi cita-cita kita. Menarik dalam bacaan yang pertama, tadi kita mendengar dari kitab Putra Sirah. Di situ diungkapkan bahwa sejak awal mula diciptakan, manusia diberikan keleluasan, manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang hidup di negeri seberang, entah di Tiongkok, entah di Vietnam, ataupun di negara-negara yang ada dalam kekuasaan para diktator. Mereka tidak bisa bertindak sesuai dengan suara hatinya. Dalam arti tertentu mereka tertekan. Tapi Tuhan tidak bersikap demikian. Tuhan bersikap memberikan kemerdekaan, memberikan kuasa pada diri kita untuk bertindak sesuai apa yang dibisikkan suara hati kita. Kita bisa memilih, kita bisa menentukan nasib kita, kita mau jadi apa. Tuhan mengatakan, tersedia bagi kita semua, tersedia bagi manusia, air dan api, hidup dan kematian. Terserah kita mau milih hidup ataupun kematian. Tentu kita tidak akan memilih kematian ataupun kebinasaan. Pasti kita akan memilih supaya kita hidup, kita bisa berkembang, kita bisa mewujudkan cita-cita. Dan itu harapan kita supaya dalam kehidupan kita bisa berbahagia. Tidak hanya selagi dalam pencarian di dunia, tapi juga setelah kita mengakhiri pencarian ini. Tuhan tadi juga mengatakan, kalau kita mau memilih kehidupan, Putra Sirah menuliskan bahwa kita perlu taat dan setia pada perintahnya. Perintah Tuhan itu yang menjadi pegangan hidup kita. Dalam bagian akhir, kita mendengarkan bacaan dari kitab dari Putra Sirah. Tuhan tidak menyuruh kita berbuat jahat. Tuhan tidak menginginkan kita berbuat dosa. Tentu dosa dan kejahatan tidak dikehendaki Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak berarti Tuhan membatasi kita, kebebasan kita, tapi tergantung pilihan kita. Kalau kita memilih api, tentu kita akan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi kalau kita memilih air, tentu kita akan memilih untuk mendengarkan sabda Tuhan, taat pada perintahnya ataupun taat pada firman-Nya. Tuhan Allah yang menciptakan kita tidak hanya memberikan pesan pada Adam dan Hawa, tapi seterusnya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita lewat putranya. Lewat putranya Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Beliau mewartakan karya keselamatan Tuhan lewat hidupnya, tapi juga lewat pewartaannya, lewat sabda-sabdanya. Sabda-sabda ataupun firman-Nya itu menjadi pegangan hidup kita, yang perlu kita dengarkan, kita renungkan dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Dalam bacaan Injil pada hari ini,
Tuhan berpesan supaya kita tidak bertindak seperti orang Farisi ataupun orang Saduki ataupun ahli kitab. Mereka pada zamannya bertindak tidak sesuai dengan apa yang diungkapkannya. Tuhan meminta kepada kita supaya kita berbuat secara tulus, secara benar, jangan bersumpah dan seterusnya. Itu semua menunjukkan kepada kita semua bahwa juga Tuhan berpesan, jangan membunuh dan juga jangan menginginkan perbuatan yang tidak baik terhadap pribadi lain. Dan dengan demikian Tuhan mengharapkan kepada kita semua supaya kita bisa mengembangkan semangat kasih dalam kehidupan kita. Kasih kita bisa menghasilkan buah-buah, bahwa kita bisa menghargai hidup orang lain. Kita bisa membuka diri, peduli terhadap pribadi-pribadi yang mengalami kesulitan hidup, sehingga martabat mereka menjadi kurang penuh, kurang diterima oleh masyarakat, entah karena kelemahan, entah karena kekurangan yang dialami, kekurangan fisik ataupun dipojokkan dan seterusnya. Tuhan mengharapkan supaya kita bisa menunjukkan penghargaan pada martabat hidup sesama orang, tidak membunuh, tidak melakukan kekerasan. Apa yang kita baca dalam media pada hari-hari ini, kekerasan timbul di mana-mana, pembunuhan entah karena cemburu, entah karena masalah uang, entah karena masalah warisan. Seringkali tidak hanya ketegangan, tapi juga kekerasan. Orang rela mengorbankan hidup orang lain hanya karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita sebagai pengikut Tuhan tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kita perlu menunjukkan penghargaan pada martabat sesama, penghargaan dan menghormati. Dan dengan demikian kita bisa membuka diri terhadap mereka semua, dan juga kita diharapkan bisa peduli terhadap mereka-mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang lemah, yang membutuhkan perhatian kita. Memang pada saat-saat ini, untuk mewujudkan sabda Tuhan, menghargai sesama kita, menghormatinya, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tantangan dari luar makin lama makin banyak, juga tantangan dalam hati kita kadang timbul. Dan kita bisa mewujudkan sabda itu, sabda Tuhan, kalau kita seperti kata Paulus dalam bacaan kedua, kalau kita mempunyai hikmat. Hikmat itu bisa kita kembangkan kalau kita mau membuka diri terhadap bimbingan Roh Allah yang diberikan pada kita semua. Bimbingan Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing dan meneguhkan kita dalam peziaran kehidupan kita. Kalau kita menutup diri terhadap bimbingan Roh Allah itu, tentu kita tidak akan bertindak sesuai dengan Roh Allah, tapi roh yang lain. Marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, semoga hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Allah, sehingga cita-cita kita untuk memilih air, memilih kehidupan, itu bisa kita jalani secara konsisten, konsekuen dalam seluruh kehidupan kita, karena kita selalu membuka diri terhadap bimbingan Roh Allah. Yang menarik lagi dalam bacaan pertama, kalau kita mengikuti bimbingan Roh Allah, tadi Putra Sirah mengungkapkan, apa yang kau kehendaki akan dikabulkan. Kalau kita menghendaki air, menghendaki kehidupan, dan kita setia padanya, pada saatnya kita akan berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan.